sebelum kita ada dalam proses pembelajaran hari ini, kita ada dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Yesus dan Roh Kudus, kami berterima kasih untuk penjagaanmu bagi kami dengan anak, dan hari ini kami akan memulai proses pembelajaran dengan nama Kristen. Mari Bapak tuntun kami dengan peranan Roh Kudus agar proses pembelajaran yang dilakukan di hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, hari ini materi kita akan lanjut dengan pertemuan yang ke-8. Materi kita terkait dengan memahami karya Allah dalam memahami kehidupan manusia dan alam. Ya, memahami karya Allah dalam memahami kehidupan manusia dan alam. Pesannya tetap masih sama. Pada yang akan kita capai hari ini 3.5, memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Indikator yang akan kita capai hari ini ada 2 indikator. Indikator yang pertama 3.5.1 menjelaskan makna pembaharuan hidup dalam kaitannya dengan pemulihan hidup antara manusia dan alam. 3.5.2 menjelaskan 3 makna hidup baru. Iya, itu 2 indikator yang akan kita capai hari ini. Dari indikator yang saya sudah sampaikan, tujuan yang akan Anda capai hari ini dari proses pembelajaran kita adalah bagaimana ketika setelah proses pembelajaran ini berakhir, Anda mampu memahami karya Allah dalam memberi kehidupan manusia dan alam semesta. Sebelum saya masuk dengan indikator yang pertama, menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya adalah mengapa Anda dan saya perlu pembaharuan hidup? Kenapa Brian? Kenapa saya dan Anda, kita semua perlu pembaharuan hidup? Kakak bisa menjawab kenapa Anda dan saya harus butuh pembaharuan hidup? Membuat diri kita lebih baik. Membuat diri kita lebih baik. Terima kasih. Ada jawaban yang lain atau yang sepaham dengan Brian Paulo punya pendapat supaya hidup kita lebih baik? Ada yang mau menyampaikan pendapat selain dari Brian? Kita tidak boleh jatuh dalam dosa. Terima kasih. Ini ada menyampaikan lagi? Ini kesimpulan lebih. Kenapa kita butuh pembaharuan? Karena kita masih dalam dosa. Supaya kita dibaharui, supaya kita tidak lagi dalam dosa. Ya. Dalam menurut Rasul Paulus, dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh itu ada dua kehidupan. Pertama, hidup kita yang dipimpin oleh Roh adalah orang yang beriman. Tetapi orang yang tidak beriman, hidupnya dipimpin oleh keinginan dan daging, yaitu masih butuh pembaharuan hidup. Sehingga tadi saya katakan kenapa kita butuh pembaharuan hidup, karena kita hidup belum beriman, masih hidup dalam apa? Keinginan daging. Ya, itu sehingga kita butuh pembaharuan hidup. Hidup kita diubah menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu yang dimaksudkan dengan kenapa kita harus butuh pembaharuan hidup. Karena kita masih dalam keinginan daging. Iya. Dalam percakapan dengan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 18 itu percakapan dengan Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus itu anak pernah dengar percakapan dengan Nikodemus berbicara tentang apa? Lahir baru. Lahir baru. Iya, terima kasih. Atau lahir baru, apa yang dimaksudkan dengan lahir baru? Lahir dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Iya. Lahir dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Nikodemus bilang, Yesus bilang kalau seseorang mau hidup baru, dia harus dilahirkan kembali. Masa Anda kalau dan saya sudah besar, saya dan Anda sudah besar, masa Anda bisa dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu? Bisa kan masuk lagi ke dalam rahim ibu? Tidak bisa. Jadi yang dimaksudkan lahir kembali adalah hidup baru, artinya tidak lagi hidup dalam dosa. Itu yang dimaksudkan dengan lahir kembali. Dalam percakapan dengan Nikodemus dikatakan harus lahir kembali. Lalu Nikodemus berkata, masa orang yang sudah
dewasa harus masuk lagi ke rahim ibunya. Tetapi yang dimaksudkan dengan Yesus adalah yang baru, lahir kembali artinya hidup kita diperbaharui, tidak lagi berdosa seperti yang dikatakan oleh Sylvia yang terkasih. Yang berikut, jadi kesimpulannya adalah manusia baru tidak lagi hidup dalam dosa. Oke, kita berpindah kepada indikator yang pertama yaitu 3.5.1 tadi apa itu? Menjelaskan Menjelaskan makna kemewahan hidup dalam kaitannya dengan kemuliaan hidup antara manusia dan alam. Ya. Ya, kita pindah kepada indikator yang pertama 3.5.1 itu menjelaskan makna pemeruan hidup dalam kaitannya dengan pemulihan hidup antara manusia dan alam. Ya, dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai 30, di situ alam memerintahkan manusia, yaitu manusia adalah saya dan Anda, untuk berkuasa atas bumi termasuk alam dan lingkungan hidup. Maksud berkuasa bukan berarti ada dan saya merusak alam yang merupakan ciptaan daripada Tuhan. Tetapi berkuasa artinya kita apa? Melestarikan alam yang adalah pemulihan Tuhan bagi Anda dan saya. Ya. Manusia diberi wewenang untuk memulihkan alam supaya tercipta hubungannya apa? Hubungannya harmoni, hubungan yang baik di dalam alam semesta. Namun tindakan orang yang tidak bertanggung jawab dari manusia mengakibatkan kerusakan alam melalui air mata. Karena manusia hidup memberontak terhadap alam memberikan manusia hukuman yaitu air mata. Tetapi Allah memberikan hubungan itu kembali dengan cara apa? Allah tidak lagi memberikan air bah kepada manusia. Tanda yang Tuhan berikan kepada manusia itu apa? Pelangi. Dengan demikian Tuhan tidak menghukum manusia lagi dengan air bah. Ya, itu pemulihan. Akibat kelalaian yang dilakukan oleh manusia, maka yang disebut dengan pemanasan global dan perubahan iklim di berbagai wilayah. Karena manusia merusak alam semesta, jadi akibatnya terjadi pemanasan global dan perubahan iklim. Anda lihat misalkan di kota-kota besar, misalkan Jakarta, Bandung dan sebagainya, sekitar terjadi apa? Banjir, sampah naik di berbagai tempat, benar atau tidak? Ya. Air sungai tidak lagi jernih, melainkan apa? Berubah menjadi keruh, kotor, bau dan sebagainya. Orang mati dalam apa? Dalam kalau banjir besar pasti terjadi apa? Longsor. Itu berasal dari apa? Industri, dari apa? Dari lembah industri. Berarti mengakibatkan apa? Penderitaan bagi diri sendiri karena tidak bertanggung jawab terhadap alam semesta. Ya. Dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada atau tidak yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jelas. Dengan demikian kita berpindah kepada indikator yang kedua. 3.5.2 yaitu menjelaskan 3 makna hidup baru. Nah, 3 makna hidup baru. Makna yang pertama itu melakukan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Dalam Alkitab yang mana? 2 Timotius 3 ayat 16. Coba salah satu siswa membacakannya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tak suci yang hanya menambah kefasikan. Iya. Dikatakan di situ hindarilah hubungan yang kosong yang membawa kefasikan. Ya. Tapi di situ juga dibilang tulisan yang dihilangkan Allah itu memang bermanfaat untuk memperbaiki, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran.
Jadi apa? Aduh Tuhan Yesus, coba. Tulisannya dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan yang mana yang dimaksudkan di sini? Menurut Anda? Tulisan yang dilakukan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Yang dimaksudkan di sini adalah